Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini saya ingin mempresentasikan soal dan pembahasan topik yang akan saya angkat adalah tentang capital budgeting atau penganggaran modal. Ini adalah topik yang Anda bisa temukan di manajemen keuangan. Oke. Jadi saya akan menjelaskan soalnya dulu. Kemudian setelah itu akan saya bahas secara komprehensif. Kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Manajemen PT Sandang Sejahtera sedang mempertimbangkan sebuah proyek jangka panjang berupa penambahan lini produk baru. Proyek ini membutuhkan investasi awal sebesar 100 miliar. Berikut ini adalah arus kas dari proyek tersebut. Di tahun pertama ada arus kas masuk 25 miliar. Tahun kedua 55 miliar, tahun ketiga 60 miliar, tahun keempat 40 miliar, dan tahun kelima 20 miliar. Manajemen mensyaratkan imbal hasil yang dipersyaratkan untuk proyek ini adalah 10%. Oke. Berikut ini adalah pertanyaannya. Yang pertama, tentukan payback period dari proyek tersebut. Kedua, tentukan discounted payback period dari proyek tersebut. Yang ketiga, tentukan net present value dari proyek tersebut. Dan yang terakhir adalah tentukan profitability index dari proyek tersebut. Jadi ada 4 pertanyaan, payback period, discounted payback period, net present value, dan profitability index. Berikut ini adalah jawaban untuk pertanyaan berapakah payback period untuk proyek tersebut. Payback period sebagaimana kita ketahui adalah jumlah waktu yang dibutuhkan sampai pengeluaran awal investasi itu dapat diperoleh kembali. Nah, oke. Nah, di soal ini arus kas masuk setiap tahunnya tidak sama besarannya sehingga kita harus membuat semacam tabel untuk menentukan payback periodnya. Oke, ada tahun, kemudian berapa arus kas yang ada dan berapa investasi yang belum diperoleh kembali. Di tahun 0, perusahaan mengeluarkan pengeluaran awal investasi sebesar 100 miliar, sehingga investasi yang belum diperoleh kembali di tahun 0 adalah minus 100 miliar. Kemudian di tahun pertama ada arus kas masuk sebanyak 25 miliar, sehingga investasi yang belum diperoleh kembali adalah investasi yang belum diperoleh kembali tahun sebelumnya, tahun 0, 100 miliar, ditambah arus kas masuk tahun pertama. Sehingga investasi yang belum diperoleh kembali di akhir tahun pertama adalah minus 100 miliar ditambah 25 miliar, kita dapatkan minus 75 miliar. Nah, karena masih minus, ini berarti belum tercapai payback periodnya. Kemudian di tahun kedua ada arus kas masuk sebanyak 55 miliar. Sehingga investasi yang belum diperoleh kembali di akhir tahun kedua itu adalah investasi yang belum diperoleh kembali di akhir tahun pertama minus 75 miliar ditambah arus kas di tahun kedua. Sehingga diperoleh investasi yang belum diperoleh kembali di akhir tahun kedua adalah minus 20 miliar. Masih minus berarti belum payback period. Kemudian di tahun ketiga ada arus kas masuk sebanyak 60 miliar. Nah, investasi yang belum diperoleh kembali di akhir tahun kedua adalah 20 miliar, minus 20 miliar, ditambah arus kas yang masuk di tahun ketiga 60 miliar, maka investasi yang belum diperoleh kembali di akhir tahun ketiga itu adalah 40 miliar. Investasi sudah positif, berarti payback sudah terpenuhi. Nah, kalau kita lihat di sini, investasi ini akan payback period setelah tahun kedua, karena di akhir tahun kedua investasinya masih minus yang belum diperoleh kembali. Adapun investasi yang belum diperoleh kembali di akhir tahun ketiga sudah positif. Jadi payback periodnya adalah setelah tahun kedua, tapi sebelum tahun ketiga berakhir. Sehingga payback period sama dengan, nah ini 2, dia setelah tahun kedua, ditambah berapa yang belum diperoleh kembali, berapa yang masih belum diperoleh kembali di akhir tahun kedua. Nah ini 20 miliar.
dibagi dengan arus kas yang diterima di akhir tahun berikutnya, 60 miliar. Jadi ditambah 20 miliar dibagi 60 miliar. Cuma 20 miliar ini kita buat jadi positif ya. Karena kalau ini negatif nanti jadi negatif. Hasilnya PBK di bawah 2. Nah, jadi ini dipositifkan 20 miliar bagi 60 miliar 2/3 ya. Berarti dia akan payback sepertiga. Dia akan payback setelah 2,33 tahun. Berarti 2 tahun 3 bulan 18 hari. Nah, apakah proyek ini dapat dijalankan atau diterima dengan kriteria payback period? Ini kita harus bandingkan dengan berapa batasan payback period yang diberikan oleh manajemen. Nah, kalau manajemen mensyaratkan proyek ini harus payback 2 tahun, maka proyek ini akan tidak dijalankan atau tidak diterima karena payback periodnya di atas 2 tahun yang disyaratkan oleh manajemen. Namun jika batasan payback period oleh manajemen itu 3 tahun, maka proyek ini bisa dijalankan oleh perusahaan karena payback periodnya di bawah 3 tahun. Oke, sekarang kita berlanjut ke discounted payback period. Nah, ini seperti payback period, tetapi kalau di payback period itu arus kas yang masuk tidak dihitung nilai sekarangnya, adapun di discounted payback period, kita harus pertama kali itu adalah menghitung nilai sekarang dari arus kas setiap tahun yang diterima. Jadi kita hitung nih sekarang present value-nya. Nah, present value tahun pertama itu adalah arus kas di tahun pertama 25 miliar dibagi 1 plus 10%. Ini adalah imbal hasil yang dipersyaratkan oleh manajemen. Pangkat 1 karena ini tahun pertama. Maka present value dari arus kas di akhir tahun pertama yang diterima adalah 22 miliar 727 juta 272.727 rupiah. Kemudian kita hitung juga present value di tahun kedua. Nah, ini adalah tahun kedua itu present value-nya adalah 55 miliar arus kas yang diterima akhir tahun kedua ditambah 1 plus imbal hasil. Nah, ini sekarang pangkatnya 2 karena di akhir tahun kedua diterimanya. Kita dapat 45 miliar 454 juta 545.454 rupiah. Nah, yang sama kita lakukan di tahun ketiga. Tahun ketiga diterima arus kasnya adalah 60 miliar dibagi 1,1 plus 10% pangkat 3 sekarang. Kita dapat 45 miliar 78 juta 888.054 rupiah. Kita lakukan juga untuk yang tahun keempat. Sekarang pembaginya berarti 40 miliar dibagi 1 plus 10% pangkat 4 ya, karena akhir tahun keempat kita dapatkan 27 miliar 320 juta 538.215. Kemudian present value tahun kelima itu berarti adalah 20 miliar arus kas di tahun kelima dibagi 1 plus 10% pangkat 5. Maka kita dapat itu adalah 12 miliar 426.461. Nah, arus kas di tahun pertama sampai tahun kelima yang diterima yang sudah di present value kan, nah inilah yang akan digunakan untuk menghitung payback ya. Jadi 22, 45, 45, 27, dan 12. Berikutnya kita masuk ke langkah kedua dalam penentuan discounted payback period project ini. Jadi langkah kedua setelah kita langkah pertama menghitung present value dari arus kas dari tahun pertama sampai tahun kelima. Nah, kita peroleh present value-nya, sekarang kita hitung discounted payback period-nya. Sama ada tahun, arus kas, sama investasi yang belum diperoleh kembali. Tahun 0, arus kasnya minus 100 miliar, maka yang belum diperoleh kembali adalah 100 miliar di tahun ke-0. Tahun pertama, nilai sekarang dari arus kas yang masuk di tahun pertama itu adalah 22 miliar 727 juta 272.727 ya. Dari mana? Lihat langkah pertama. Sehingga investasi yang belum diperoleh kembali di akhir tahun pertama adalah minus 100 miliar sebelumnya ditambah 22 miliar 727 rupiah. Masih yang belum minus 77 miliar
Rp272.727.273 Di akhir tahun kedua, di tahun kedua itu diperoleh arus kas setelah present value dari arus kas di tahun kedua itu 45.454.545.454 rupiah. Berarti investasi yang belum diperoleh kembali di akhir tahun kedua adalah investasi belum diperoleh kembali di akhir tahun pertama ditambah arus kas dari tahun kedua. Kita dapat minus 31 juta 310 miliar 818 juta 181.819 rupiah. Masih minus, belum payback. Di tahun ketiga itu arus kas masuk yang telah di present value kan nilainya adalah 45 miliar 78 juta 888.054 rupiah. Nah, sehingga investasi yang belum diperoleh kembali di akhir tahun ketiga itu adalah investasi yang belum diperoleh kembali di akhir tahun kedua ditambah nilai sekarang dari arus kas yang masuk di tahun ketiga. Nah, positif hasilnya 13.260.706.235 rupiah. Nah, kita bisa simpulkan bahwa proyek ini akan payback setelah tahun kedua, dia masih negatif, tapi sebelum tahun ketiga berakhir, karena tahun ketiga sudah positif. Sehingga discounted payback periodnya adalah 2 ditambah, nah, investasi yang belum diperoleh kembali yang masih ada di akhir tahun kedua adalah ini ya, minus 31 miliar, tapi ini kita positifkan, dibagi dengan arus kas yang masuk di tahun ketiga yang sudah dihitung nilai sekarangnya. Berarti ditambah 31.818 juta 181.819 dibagi 45 miliar 78 juta 888.054 rupiah, kita dapat 2,71 tahun. Nah, ini discounted payback period. Apakah proyek ini dijalankan dengan kriteria discounted payback period atau diterima untuk dijalankan? Tergantung dari batasan discounted payback period untuk proyek ini dari manajemen. Kalau proyek ini masih diterima jika discounted payback periodnya di bawah 3 tahun, maka proyek ini akan dijalankan. Oke. Berikutnya kita menghitung net present value dari proyek ini ya secara manual. Net present value adalah nilai sekarang dari arus kas di masa depan dijumlahkan dikurangi dengan pengeluaran awal investasi atau initial outlay. Dari soal kita tahu bahwa initial outlay-nya adalah minus 100 miliar. Kemudian ditambahkan dari arus kas di tahun pertama 25 miliar ditambah 1 plus imbal hasil yang dipersyaratkan oleh manajemen pangkat 1. Ditambah 55 miliar dibagi 1,1 pangkat 2 di tahun kedua. Tahun ketiga berarti 60 miliar dibagi 1,1 pangkat 3. Tahun keempat berarti 40 miliar dibagi 1,1 pangkat 4. Dan yang terakhir itu 20 miliar dibagi 1,1 pangkat 5. Nah, kalau Anda hitung, maka NPV project ini adalah 52 miliar 999 juta 670.911 rupiah. Nah, apakah project ini akan diterima atau ditolak? Kita ingat bahwa jika NPV sebuah proyek itu positif ya, maka proyek ini diterima ya, akan dijalankan, dan jika dijalankan akan meningkatkan value dari perusahaan. Oke. Kita berlanjut ke jawaban perhitungan profitability index. Nah, profitability index itu diperoleh dengan cara membagi penjumlahan dari nilai sekarang dari arus kas di masa depan dibagi dengan pengeluaran awal investasi. Jadi seperti dengan NPV, hanya kalau NPV kan penjumlahan nilai sekarang dari arus kas di masa depan itu kemudian dikurangkan dengan pengeluaran investasi awal. Kalau profitability index itu penjumlahan seluruh nilai sekarang dari arus kas di masa depan dibagi dengan nilai investasi awal. Maka profitability index-nya kita hitung dulu penjumlahan nilai sekarang dari
arus kas di masa depan ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita bagi dengan pengeluaran investasi awalnya yaitu 100 miliar rupiah. Ini positif ya, jangan dibuat negatif karena nanti hasilnya akan jadi negatif kalau ini negatif. Oke, maka profitability index-nya adalah 1,53. Nah, apakah proyek ini akan diterima atau ditolak? Nah, dengan kriteria profitability index, jika profitability index itu di atas 1,0, maka proyek layak untuk dijalankan. Ya, kalau di bawah 1,0 baru tidak dijalankan. Dengan demikian berakhir sudah materi saya terkait soal dan pembahasan untuk capital budgeting. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.